Bismillah, Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Gua mau ngajak kalian CLBK nih sama Motorola yang ini Edge S Pro atau Motorola Edge 20 Pro, bebas mau nyebutnya yang mana. Sebelumnya makasih banget buat Om Beben, Kang servis HP andalan gua yang udah minjemin HP ini. Kalau kalian ada keperluan servis HP wajib cek link di deskripsi. Motorola terkenal pinter ya bikin desain HP menarik. Hal itu masih terbukti di HP ini lewat warnanya yang cakep, putih bunglon dengan kaca Gorilla Glass 5. Frame kameranya juga cukup cakep karena ini dari kaca. Satu lagi yang menarik dan jarang ada, tepian backdoornya ini kan melengkung, tapi frame sampingnya malah flat. Ini gue suka banget, dipegang kerasa tipis karena backdoornya melengkung, tapi gripnya enak karena framenya aluminium flat. Sama kayak layarnya yang juga flat ya, ada punch hole kamera selfie di tengah yang cukup kecil. Secara visual sih ini oke banget layarnya. Sayangnya bezelnya ya masih berasa agak tebal dikit ya. Maklum deh, ini kan HP keluaran 2021. Satu hal yang bikin HP ini masih worth it sampai sekarang mungkin karena dia pakai Snapdragon 870. Ini chipset 5G langka yang kayaknya udah jarang banget yang pakai. Lanjut, kapasitas RAM-nya 8GB LPDDR5, storage 256GB UFS 3.1, baterai 4500 mAh, 33 watt. Yang gua kurang suka, Motorola itu lebih fokus ke pasar China aja, makanya ROM-nya ini juga dapat versi China. Sebenarnya ada ROM globalnya, tapi banyak yang bilang bagusan ROM China. Akhirnya gua nggak jadi switch ke ROM global. Untuk aktifin Google Play Service tetap bisa ya, caranya ke setting terus sistem. Nah, terus turn on opsi Google Play Service-nya ada di sini. Penyakit ROM China itu biasanya notifikasi agak slow atau malah nggak ada. Solusinya kita bisa allow aplikasinya untuk running di background di aplikasi Device Shield. Tapi setelah dicoba masih terasa lambat, jadi HP ini menurut gua agak kurang rekomen buat jadi HP utama. Atau kalian bisa pakai custom ROM kayak Lineage kalau mau dijadiin HP utama. Dan berhubung HP ini nggak masuk resmi, pokoknya wajib pastiin IMEI-nya harus terdaftar jadi bisa pakai semua SIM card di Indonesia. Ngomongin SIM card, kalian harus coba Live On. Udah banyak yang pakai loh, katanya enak, harganya murah. Cuma 50.000 aja udah dapat kuota 20GB. Termasuk gratis nelfon dan SMS ke semua operator. Kuotanya nggak dibagi-bagi dan bisa dipakai kapan aja. Plus nggak usah beli pulsa lagi. Nah, biasanya karena kuotanya gede, biasanya kan suka nyisa tuh. Tapi kerennya sisa kuota di Live On itu nggak bakal angus. Sisa kuotanya akan dibawa ke bulan berikutnya pas kita perpanjang paket. Kalau misalnya kuota habis tapi urgent perlu chat atau misalnya ojol, dikasih kuota darurat 3GB gratis. Tapi daripada gue jelasin panjang lebar, enaknya mending langsung cobain sendiri aja. Beli dan aktivasinya itu full online, linknya ada di deskripsi, nggak usah pakai lama, langsung pesan sekarang. Oke sip, kita balik lagi ke chipset Snapdragon 870 ya. Ini masih bertaji banget sampai sekarang, bisa dapat skor 720 ribuan di Antutu, terus juga stabil banget, dapat angka 99,3% 3D Mark Wildlife Stress Test. Dan seingat gua ini chipset juga terkenal lumayan adem kan. Biar lebih legit lagi, gua coba main Honkai Impact 3 di sini by default dapat settingan Global Max 60 fps. Di sini experience-nya lancar banget, stabil juga, cuma memang rada panas aja habis main game sekitar 30 menit ya, wajar lah dipakai main game berat ya setengah jam. Tapi artinya chipset ini masih oke banget di tahun 2023. Bukan cuma chipsetnya yang oke, layarnya juga mantap banget ya, pakai panel OLED Full HD Plus, support 1 juta warna, bisa HDR10 Plus dan refresh rate tinggi 144Hz. Dipakai nonton video HDR di YouTube itu enak banget, warnanya akurat banget, gak over sama sekali, gambarnya juga tajam, pokoknya enak banget. Cuma herannya di Netflix kok nggak support HDR ya, sayang banget. Apa karena ROM China ya? Dan dua hal yang lumayan bikin greget. Pertama, speakernya masih mono, di mana standar HP sekarang rata-rata udah stereo. Kedua, haptic vibrate-nya masih sember banget, padahal penting buat ngasih feel mewah terutama pas ngetik. Tapi ya sudahlah, akhirnya gua matiin total vibrate-nya. Nggak betah ya tahun 2023 pakai HP menengah ke atas tapi getarnya kasar. Nah, dua hal tadi bertolak belakang sama spek kameranya yang ternyata cukup mewah. Punya setup triple kamera, ada lensa utama 108 megapiksel f1.9 PDAF, terus ada ultrawide 16 megapiksel f2.2 sama periskop ya 8 megapiksel 5 kali zoom, support PDAF dan OIS. Tapi pas gua coba kayaknya ini nggak bisa ngejar standar tahun 2023. Kameranya
nggak ngejreng angka resolusinya. Kamera utamanya cukup aja buat dipakai daylight. Detail dan tajamnya masih agak kurang, bahkan kalau kita zoom ke bagian tengah frame yang harusnya ini jadi spot paling tajam, ini pun masih kurang tajam. Warnanya sih oke, tapi dynamic range-nya biasa aja. Buat di dalam ruangan dan juga low light udah pasti cat air. Di lensa ini kita bisa rekam video sampai 8K 24 fps, tapi karena nggak bakal kepake juga ya, gua kasih contoh dari hasil perekaman 4K 60-nya aja. Videonya masih agak shaky sedikit aja dan dynamic range-nya terbatas banget, tapi ya masih ada di atas HP-HP menengah ke bawah lah kualitas videonya. Kalau lensa ultrawide-nya ini juga standar, detailnya biasa, dynamic range-nya biasa juga, warnanya cukup oke. Buat videonya mentok di Full HD 30 fps, hasilnya soft dan dynamic range-nya kurang banget. Buat stabilisasinya juga masih kurang dan kelihatan shaky jadinya. Tapi buat lensa telenya sih cukup banget ya, selama juga tentunya cukup cahayanya. Detailnya itu bakal cakep, fotonya juga cukup tajam, warnanya juga cakep. Gue bilang ini adalah lensa terbaik di HP ini selama intinya dipakainya di luar ruangan atau cahaya cukup. Buat videonya mentok di Full HD 30 fps yang lagi-lagi hasilnya ini lebih tajam dan detail dibanding dengan lensa utama dan ultrawide-nya. Kalau kamera depannya dia udah 32 megapiksel f2.3 yang hasil fotonya cukup menyenangkan dan surprisingly di indoor pun masih kelihatan tajam. Videonya mentok di Full HD 30 fps ya, sesuai standar kebanyakan HP China dengan hasil yang kalau ini termasuk lumayan bagus. Oke, jadi setelah CLBK lagi pakai HP ini beberapa hari, gua sih optimis ya Motorola itu harusnya masih bisa survive. Mereka bisa bikin HP yang bagus, inovatif, yang penting kuncinya harus rajin rilis produk dan berani expand keluar pasar China. Tapi kalau menurut kalian gimana nasib Motorola ke depannya? Coba komen di bawah ya.